Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai pengajian kita dengan mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ay yusata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu." Apa artinya, Bu? Man ahabba, apa artinya? Siapa yang suka, yang cinta. Siapa yang suka ayyubsatalahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya, kaya raya, diluaskan, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya sampai berapa tahun? Ya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering bersilaturahmi. Nah, gimana? Jadi kata Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Betul enggak? Bersilaturahmi, luas rezeki. Coba datang waktu makan, gimana? Kasih makan enggak? Pas. Panjang nggak umurnya kalau sering silaturahim? Ya. Kita sakit justru cepat, kita sakit stres itu karena kita berkurung di kamar, nggak keluar-keluar. Tapi begitu kita silaturahim, bertemu dengan teman kita, curhat. Curhat itu apa? Curhat. Katanya ada obat, Bu. Ada obat. Ada obatnya ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa da'a wa dawa, fatada'u wa la tada'u biharamin." Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat, berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Dengan silaturahim tadi, ternyata ada yang kasih tahu. Siapa yang kasih tahu? Teman kita yang tadi silaturahim, bisa jadi kita ketemu obatnya sehingga nggak jadi apa? Nggak jadi berangkat, akhirnya sembuh. Panjang nggak umurnya? Ya. Tuh. Nah, tapi ada yang tanya gini ya, ada yang bilang gini sama saya, Ustaz, bukankah ajal itu nggak bisa geser, nggak bisa ditambah, nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat? Apa ayatnya? Siapa tahu? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal,
maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dipercepat walaupun sedikit pun. Gimana ini? Bingung juga. Tadi Nabi menyebut dengan silaturahim panjang umur, tapi ayat mengatakan ajal itu, umur itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Gimana sebenarnya? Mau saya kasih tahu? Maulah. Saya juga mau minum ini. Bentar ya. Cuman kalau di video saya pegang tangan kanan, kelihatan tangan kiri. Ya, ya. Ini yang nonton jangan salah paham ya. Dah. Jadi sebenarnya ayat dengan hadis tadi tidak bertentangan. Ayat tadi, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya kan? Apabila telah datang ajal, maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dipercepat walaupun sedikit pun. Ini kaitannya dengan namanya takdir kauniyah. Takdir kauniyah. Apa itu takdir kauniyah? Takdir kauniyah itu artinya apapun yang terjadi baik buruk itu atas takdir Allah, atas ketentuan Allah. Termasuk kenapa orang berzina? Karena sudah kehendak Allah. Kenapa orang mencuri? Sudah kehendak Allah. Saudara terdakwa, kata hakim. Kenapa anda mencuri? Jawabannya karena kehendak Allah. Boleh gitu? Takdir kauniyah, apapun yang terjadi, termasuk orang masuk neraka, masuk surga, itu sudah Allah tetapkan melalui takdir kauniyah. Sama seperti hadis tentang proses penciptaan manusia. Ya. Inna ahadukum, ya. Sesungguhnya kalian tujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya kalian berada di perut kalian selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian menjadi alaqah, ya kan? Sumpah darah juga 40. Sampai kemudian menjadi bentuk janin 40. Tsumma yursalu alaihi al-malaikah. Kemudian Allah kirimkan malaikat, fayunfakhu fiha ruh, ditiupkan ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ditetapkan 4 kalimat. 4 ketentuan. Bikatbi rizqihi, rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, sa'idun aw syaqiyun, apakah dia bahagia atau sengsara. Sudah Allah tetapkan. Ini juga takdir kauniyah. Artinya masing-masing kita, apakah kita bahagia di dunia atau setengah kenyang, itu sudah Allah takdirkan, namanya takdir kauniyah. Termasuk umur tadi. Tapi jangan lupa, takdir kauniyah itu rahasia Allah. Allah enggak kasih tahu. Kalau kasih tahu enggak ada gairah lagi itu. Herman, kata Allah, kamu umur kamu ya 55 tambah 1 hari. Sekarang saya umur 55, berarti 1 hari lagi ya. Nggak mau ngisi ngajian, nggak mau zikir-zikir aja lah sana. Jadi takdir kauniyah itu nggak ada yang tahu, itu masalah gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya. Itu rahasia Allah. Yang diberitahu kepada kita takdir satu lagi, namanya takdir syar'iyah. Syar'iyah.
Yang diberitahu oleh Allah kepada kita takdir syar'iyah. Apa Bu? Ulang balik. Takdir syar'iyah. Apa itu takdir syar'iyah? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Jawab dengan setulus hati, sejujurnya. Allah larang enggak kita mencuri? Takdir syar'iyah. Allah larang enggak kita berzina? Takdir syar'iyah. Paham ya? Tadi Nabi menyuruh kita berobat. Takdir syar'iyah. Kalau enggak berobat mati kita. Innallaha khalaqa da'a wa dawa, kata Nabi. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Fatadau, maka berobatlah. Berarti Nabi suruh berobat. Cuma Nabi mengatakan wala tadau biharamin, jangan kamu berobat dengan cara haram. Kita sakit misalnya, parah sakit kita, enggak mau berobat. Kira-kira apa yang terjadi? Innalillah. Pendek umur kita. Ketika kita berobat, sembuh. Panjang enggak umur kita? Panjang. Udah sembuh ya panjang, enggak jadi mati. Itu namanya takdir syar'iyah. Demikian juga dengan silaturahim, itu akan panjang umur kita. Ya, jiwa kita tenang, kita punya teman, akan panjang umur kita dalam pada sudut pandang takdir syar'iyah. Dulu pernah ada ya, sampai saya kesal sama seorang ibu-ibu. Bukan ibu-ibu, ibu itu satu kan, banyak, tapi nggak kesal-kesal kali. Dia bilang gini, Ustaz, boleh nggak saya minta cerai sama suami saya? Apa pertanyaan tadi? Boleh nggak Ustaz saya minta cerai? Nggak boleh Bu. Korbannya siapa? Anak-anak. Nggak ada istilah cerai. Nikah aja susah, apalagi cerai. Tapi Ustaz, suami saya begini, pokoknya nggak ada yang baik lah. Begini, tam, begini. Tentu saya tanya, kenapa ibu mau menikah yang begini dengan begini? Kenapa mau menikah dengan yang begini? Kenapa nggak dengan begana gitu? Apa jawabannya? Kan sudah jodoh, Ustaz. Betul jawabannya. Kan sudah jodoh. Salah. Kalau kita katakan sudah jodoh, itu takdir kauniyah, berarti orang mencuri juga kehendak Allah. Paham ya? Takdir kauniyah. Tapi pernahkah kita menyadari ternyata Nabi mengatakan idza atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang melamar anak perempuanmu, orang yang bagus agama dan akhlaknya, maka terimalah, nikahkanlah. Jika kamu tolak, jika kita tolak, maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Berarti menurut hadis ini Nabi menyuruh kita seleksi, seleksi, jangan menerima. Udah tahu dia jahat, kemudian kita terima. Kemudian tadi apa? Gepleng. Terus kita salahkan jodoh. Salah. Karena secara takdir syar'iyah, apa tadi? Nabi menyuruh kita untuk memilih pasangan yang baik. Tuh. Jangan salahkan jodoh. Allah kasih kita mata untuk apa? Kata Rafi apa? Jak betruk kalon bede bek rugoma hati sakit. Nggak tahu. Ngaku-ngaku tinggal di Banda Aceh, itu aja nggak tahu. Apa itu? Oh, saya kasih tahu.
Gaya tinggal di Banda Aceh. Bahasa Aceh nggak tahu. Cabut KTP-nya. Ya. Jadi itu harus kita pahami. Jadi tadi makanya Nabi mengatakan tadi, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Maka hadis itu benar dan benar sekali. Tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Karena ayat yang tadi itu dari sisi takdir kauniyah, sementara hadis ini pada sisi takdir syar'iyah. Udah paham? An-Nisa 34 kalau enggak. An-Nisa 34. Innal likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dah. Jadi kesimpulannya apa? Kalau ingin luas rezeki dan dipanjangkan umur, hendaklah bersilaturahim. Kita harus mengimaninya, jangan ragu-ragu. Coba kalau ibu ingin luas rezekinya, coba silaturahim. Apalagi kalau ibu ada dagangan, silaturahim, kumpul-kumpul kayak gini. Apa bu itu bulat-bulat? Ini ondel-ondel. Oh, kenapa bu? Jual-jual. Udah ada yang beli. Misal, apalagi kalau kita silaturahim ya di waktu-waktu yang istimewa, saat makan, itu harus paling bagus. Walaupun orang tuan rumahnya ngutuk-ngutuk, itu masalah lain. Dah, itu ya silaturahim. Tetapi silaturahim itu bukan hanya sekedar silaturahim, bukan hanya sekedar berkunjung. Kalau enggak ada isinya. Silaturahim itu bingkai atau rumah, harus ada isinya, baru panjang umur dan banyak rezeki. Apa isinya? Kata Nabi. Ya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Nabi bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah ya fi hajatihi kana Allahu fi hajatihi." Apa artinya? Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, kana Allahu, maka Allah, fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ya. Apa tadi? Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya. Maksudnya saudara kita perlu bantuan, kita penuhi, kita bantu. Bu, saya mau diusir dari rumah. Kenapa? Kurang lagi sedikit lagi uang sewa. Bantu, tapi pinjam, dan kasih gitu aja. Nah, ini kasih gitu aja, pinjam. Man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati, maka Allah akan penuhi kebutuhan kita. Itu yang kita lakukan pada silaturahim, bukan nyurumpi, bukan. Jadi akhirnya kita rusak, ya, kita rusak suasana silaturahim yang sebenarnya mengandung keberkahan yang luar biasa. Jadi yang kita lakukan ketika kita silaturahim apa? Memenuhi, membantu saudara kita. Kemudian Nabi melanjutkan, man faraja an muslimin kubratan. Barang siapa yang melapangkan, meringankan beban seorang muslim,
Dah. Farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat. Jadi yang pertama tadi yang kita lakukan saat silaturahim apa? Membantu saudara kita. Membantu itu lebih kepada fisik. Para ulama mengatakan lebih kepada fisik. Sementara man faraja an muslim kurbatan, barang siapa yang meringankan beban saudaranya, itu lebih kepada psikologis. Paham ya? Dia enggak ada tempat curhat, atau bisa jadi dalam bentuk fisik. Dia tidak ada tempat curhat, enggak tahu kemana mengadu. Terus kemudian dia curhat sama kita. Kita ringankan bebannya, bukan kita ngomporin. Kalau ngomporin itu bertambah berat bebannya. Ringankan. Farajallah anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah juga akan meringankan beban kita nanti di akhirat. Di akhirat tadi ya, di akhirat di yaumil mahsyar, fitnah yang sangat besar, kita begitu stres, maka Allah akan ringankan stres kita. Kalau kita suka meringankan stres teman kita saat silaturahim. Kedua ya. Yang ketiga, lanjutan hadis ini. Man satara musliman. Barang siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menyembunyikan aibnya pada hari kiamat. Nah, tinggal. Jadi pada saat silaturahim kita berusaha menyembunyikan aib saudara kita, bukan malah menjadi bahan pembicaraan yang asyik dan mengasihkan. Kalau udah kumpul, enak sekali membicarakan aib dia. Oh, begini. Itu menodai silaturahim. Bagaimana panjang umur kita kalau kayak gitu? Bagaimana bisa luas rezeki kita? Ya. Jadi apa tadi? Yang ketiga? Itu yang kita lakukan saat silaturahim. Jangan malah sebaliknya. Ketika sudah kumpul, kita membicarakan kejelekan orang lain. Apa namanya? Kalau membicarakan kejelekan orang lain, ghibah. Wala yaktab ba'dukum ba'dan. Kata Allah, jangan kalian saling menggibah. Ya, jangan kalian saling menggibah. Ya, jangan kita saling menggibah. Kemudian, ya, apakah kalian suka? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apakah kalian suka memakan bangkai saudaramu yang telah mati? Pasti kita jijik, kan? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Jadi Allah katakan wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Jangan kalian saling bergunjing, jangan menggibah. Apakah kalian suka makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Jangankan bangkai saudara kita, bangkai cicak aja kita muntah kita. Itu bangkai apa? Bangkai cicak. Fakaritumu. Jangan kita nodai silaturahim. Justru pada saat silaturahim, ketika ada orang mulai tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, kita ingatkan, enggak boleh, jangan. Nanti hilang keberkahan, nanti pendek umur kita. Padahal dengan silaturahim panjang umur. Nanti sempit rezeki kita. Padahal dengan silaturahim
luas rezeki. Nah, itu dia. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjutkan? Ya, silakan. Hah? Hah? Begini, takdir kauniyah itu Allah nggak kasih tahu, nggak ada di antara makhluk Allah yang tahu, itu rahasia Allah. Cuman Allah memberitahu kita takdir syar'iyah. Misalnya ayat takdir syar'iyah begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Itu artinya kalau kita ingin berubah menjadi orang dari orang miskin ke orang kaya, maka harus berusaha. Enggak boleh untuk apa usaha. Kalau Allah takdirkan miskin ya miskin, kalau Allah takdirkan kaya kaya. Itu berarti dia memahaminya secara takdir kauniyah. Padahal takdir kauniyah itu milik Allah, itu di sisi Allah. Kita berlaku takdir syar'iyah. Artinya kalau ingin kaya berusaha, ingin sembuh harus berusaha berobat. Ingin dapat jodoh orang yang baik, berusaha. Sehingga Allah menurunkan ayatnya. Misalnya Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Menuju ke mana? Ke surga. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Berarti Allah suruh kita mengikuti jalan yang lurus. Wala tattabi'u subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak, yang enggak jelas. Fatafarraqa bikum an sabilihi, nanti akan tersesat dari jalanku. Berarti dalam ayat ini Allah menyuruh kita, ini takdir syar'iyah. Ya. Jadi enggak usah. Kalau Allah takdirkan kaya, ya kaya. Kalau Allah takdirkan miskin, miskin. Memang takdir itu datang dari dua jalan. Jalan apa aja? Rezeki itu datang dari dua jalan. Dari mana? Dari usaha satu. Kedua, tanpa usaha, anugerah. Rezeki itu datang dari dua jalan. Yang pertama, usaha. Yang kedua, tanpa usaha. Contoh misalnya, saya ingin menjadi orang kaya. Pertama saya harus berusaha, kerja mati-matian, ya kan? Jadi saya orang kaya. Cara kedua, saya nikahi janda kaya. Nggak perlu usaha, jadi orang kaya. Saya bercanda. Atau contoh gini misalnya, ada dua orang, katakanlah namanya, yang pertama siapa namanya? Maimunah. Jangan Maimunah, laki-laki aja. Syamir ya. Satu lagi si Budi. Syamir dengan si Budi. Dua orang ini bertengkar. Kata Syamir, rezeki itu harus dari usaha, dari ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar, nggak ada rezeki kita. Kata siapa? Kata Syamir. Tapi si Budi nggak mau kalah, keras juga suaranya. Enggak, rezeki itu nggak mau, nggak perlu usaha. Kalau Allah mentakdirkan ada aja datang rezeki. Hampir berkelahi orang ini, gara-gara rezeki. Pala Syamir tadi dia ingin buktikan bahwa rezeki itu dari usaha.
Dia jalan-jalan berjumpa dengan Joe Biden. Joe Biden tu orang Joe Biden siapa? Presiden Amerika kan? Itu orang Padang itu si Joe Biden. Jadi jumpa sama si Ajo tadi. Sedang jual sate dia. Siapa yang jumpa dengan si Ajo? Jamil. Datang dia. Assalamualaikum Ajo. Waalaikumsalam. Apa nanda ang dia? Kan tu bahasa Jawa. Apa nanda ang? Kau ya Jawa. Ba kalau ambo cuci piang, deko lah selesai ambo cuci piang, unjuk ambo 2 buah bungkus sate dia. Apa artinya? Nah, 2 sate. Ya pas mana tu? Mulailah dia cuci piring, kerudang. Setelah selesai dia cuci piring miso, dikasihlah 2 bungkus. Senang kali dah. Dia pergi sama siapa tadi? Si Budi. Nah Budi, sekarang saya dari hasil usaha sendiri, dari usaha saya dapat sate 2 bungkus. Ini 1 bungkus untuk kamu, ini 1 bungkus untuk saya. Betul kan? Kalau saya tidak ada usaha, enggak dapat sate. Si Budi tersenyum. Senyum dia. Katanya, sate yang kamu makan betul dari usaha kamu sendiri. Sate yang saya makan dari mana? Saya enggak pernah usaha. Enggak ada, saya bahkan terpikir pun enggak saya makan sate. Dari mana? Dari ikhtiar enggak? Enggak. Dari mana? Dari anugerah. Inilah makna firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kita solusi, dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya tidak perlu usaha. Berarti rezeki itu datang dari 2 jalan. Pertama dari ikhtiar, yang kedua dari anugerah. Cuman anugerah ini nggak boleh kita andalkan. Paham ya? Yang harus kita andalkan apa? Ikhtiar. Karena yang namanya anugerah itu sekali-sekali terjadi. Kalau setiap saat terjadi, orang nggak perlu kerja lagi. Paham ya? Ya. Jadi kembali, ya. Anugerah lah, dia nggak ada usaha. Tiba-tiba orang simpati sama dia, banyak uang, anugerah. Ya, tapi usahanya kan nggak sebesar dia dapatkan dari simpati orang. Sama kayak gini misalnya. Kalau kita perhitungkan pendapatan kita nggak mungkin naik haji. Tapi ternyata duluan kita naik haji. Dari mana? Anugerah Allah. Bisa saja hadiah orang, bisa saja. Tapi ini nggak boleh jadi pegangan utama. Yang menjadi pegangan utama tetap takdir syar'iyah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Ya. Kembali ke pembahasan kita silaturahim. Jadi kalau kita sering-sering silaturahim, maka akan luas rezeki, akan panjang umur. Dan jangan kita nodai silaturahim dengan hal-hal seperti riba dan sebagainya. Tetapi kita isi silaturahim itu dengan apa tadi? Menutupi kebutuhan saudara kita. Yang kedua, meringankan beban saudara kita. Dan yang ketiga, menutup aib saudara kita. Baru kemudian silaturahim itu menjadi keberkahan yang sangat dahsyat. Tapi kalau tidak, justru silaturahim itu memperbanyak musuh. Ya kan? Membuat orang tersinggung, ngomongan kita suka hati.
Ya, kadang-kadang menyakitkan. Suka membuli teman, justru ketika kumpul kita sudah membuli kawan kita. Nah, itu dia. Jadi jika ingin tadi man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Kemudian dalam silaturahim kita melakukan sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang mencukupi, membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Man farraja an muslimin kurbatan, ya farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya, apakah beban psikologis atau beban materi, maka Allah akan ringankan beban kita pada hari kiamat. Man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudara, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, masih lama. Lawan silaturahim apa? Permusuhan. No. Silaturahim itu menyambung, gitu kan? Gitu kan? Falyasil rahimahu. Falyasil rahimahu itu menyambung tali silaturahim, menyatukan. Lawannya memutuskan. Nah, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, maksudnya tidak langsung masuk surga. Qati, yakni qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Itu kebalikannya. Tidak akan masuk surga, maksudnya tidak langsung masuk surga, harus transit dulu ke neraka. Walaupun kalau kita tidak mati dalam kesyirikan, kita tetap akan masuk surga. Tapi transit dulu, singgah dulu di neraka. Kalau kita suka memutuskan tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qati, yakni qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Saya sering tanya kadang-kadang, boleh enggak kita enggak ngomong dengan saudara kita? Boleh enggak? Boleh enggak? Ragu dia. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Boleh. Daripada ngomong nanti berkelahi terus, berantem aja. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Apa dasarnya? Perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil muslim ayahdura akhahu fawqa salasati ayyam. La yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim termasuk muslimah ayahdura akhahu, untuk mentahdir saudaranya. Tahdir itu apa? Boikot. Apaki. Itu nama tahdir itu. Apaki. Apa itu? Apa artinya? Cuek. Enggak ngomong. La yahillul muslim ayahdura akhahu fawqa salatati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim termasuk muslimah untuk tidak berbicara, untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Pertanyaannya adalah, kalau kita marah sama teman kita, berapa hari enggak ngomong, Bu? Saya enggak percaya 3 hari. Ada 300 tahun lewat itu. Kadang-kadang anehnya dengan mama sendiri, dengan ayah sendiri. Saya pernah punya teman, Masya Allah, sampai saya merinding saya. Dia dengan ayahnya enggak ngomong puluhan tahun.
Dengan ayah kandung sendiri nggak ngomong puluhan tahun, kayak mana durhakanya dia. Bahkan ada seorang, saya sebutkan namanya, dia nggak mengakui ibu kandungnya. Bahkan ada lagi anak yang tega menyepak, memukul mamanya karena diminta uang nggak dikasih. Padahal, Masya Allah, kita nggak ngomong dengan orang lain saja, ya, lebih dari 3 hari sudah hukumnya haram. La yahilu lil muslim ayah jua akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak berbicara atau membekot saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi hari pertama buang muka, jadi salah-salah buang jatuh ke mana? Hari kedua masih hari ketiga tapi ke hari keempat nggak boleh lagi. Kita bukakan kemaafan. Alright, insyaallah bukakan kemaafan. Mana? Kalau menjaga jarak itu kita kan bermasukan juga. Kita jaga jarak, kita tegur juga ya. Ngomong-ngomong kita jaga jarak. Menjaga jarak bukan memutuskan tali silaturahmi. Itu hanya menjaga jarak, tapi masih bersambung, Bu. Memang betul, kadang-kadang malas saja kita ngomong sama dia. Rasanya memang susah untuk mengobati hati, sakit kali. Tapi karena Nabi melarang nggak boleh ngomong lebih dari 3 hari, ya udah kita ngomong sekedar basa-basi aja nggak apa-apa. Kita juga perlu waktu, nggak cukup 3 hari untuk memperbaiki hati yang sudah teriris-iris. Tapi yang penting kita tetap ngomong biasa. Ya marah-marah gitulah. Artinya kita tidak ngomong ya, menjaga jarak nggak apa-apa. Itu tidak dianggap memutuskan tali silaturahim. Hah? Iya, apa? Ya juga itu nggak ikhlas itu. Betul juga itu nggak ikhlas itu. Ya walaupun ikhlasnya nggak 100%, tapi kan sudah bersambung, tinggal kita tusuk-tusuk lagi biar makin ya. Kadang-kadang kan mempertahankan gengsi masing-masing kan, nah ya egonya kan, rasanya seolah-olah kalau rugi, ngalah. Ya, ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, Bu. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Yang dikatakan memutuskan silaturahim, kata para ulama, kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan memutuskan tali silaturahim, kita menganggap dia musuh. Paham ya? Tapi kita malas ngomong, takut nanti terjadi lagi trauma lah. Ya, nanti bertengkar lagi. Ya, kita apa-apa, asalkan kita tetap tadi kalau kebetulan ngomong. Hah? Ngalah. Kemudian Nabi juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apa artinya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih bagus diam. Jadi begini, Bu, dalam satu hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya, osakul ngural iman, tali iman yang paling kokoh. Nah, osakul ngural iman, tali iman yang paling kokoh adalah al muwalatu fillah, wal muadatu fillah, wal hubbu fillah, wal bughdu fillah. Apa artinya? Osakul ngural iman, tali iman yang paling kokoh adalah al-muwalatu fillah, wala karena Allah, berteman karena Allah. Wal muadatu fillah, bermusuhan karena Allah. Wal hubbu fillah, menyayangi karena Allah. Wal bughdu fillah, membenci karena Allah. Paham ya? Berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah, menyayangi karena Allah, membenci juga karena Allah. Ya. Oleh karenanya kita jaga, jangan sampai hanya karena persoalan pribadi, padahal dia orang baik, kita juga orang baik, dia disayangi Allah, kita juga disayangi Allah. Kita benci sama dia, padahal Allah sayang sama dia. Berarti kita membenci bukan karena Allah. Paham ya? Maka bukalah pintu kemaafan. Hidup ini indah. Yang membuat hidup indah itu karena perasaan kita. Kenapa? Kita suka membenci orang, kita suka bermusuhan sama orang. Coba kita katakan pada diri kita, indah sekali hari ini, cuacanya sejuk, angin sepoi-sepoi, kelihatan seperti itu. Tapi coba dibalik, ngeri kali hari ini, gelap kayak hantu, panas, terasa panas, padahal cuacanya sama. Yang berubah apa? Perasaan kita. Demikian juga, anggap aja dia teman kita, anggap aja dia sudah memaafkan kita. Itu jauh lebih tenang hidup kita daripada kita terus berprasangka dia membenci saya, dia membenci saya. Akhirnya kita disiksa oleh perasaan kita sendiri. Makanya saya sering bilang, coba pandang wajah orang dengan wajah cerah disertai dengan senyuman, dia pasti membalas lebih manis lagi. Tapi coba pandang orang dengan ujung mata, dia akan balas dengan mata melotot. Untuk apa kita siksa diri kita dengan kebencian yang kita ciptakan sendiri? Makanya kenapa Nabi mengatakan ya, wa iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Janganlah kalian berburuk sangka, karena berburuk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Kita kan suka berburuk sangka kadang-kadang. Makna kita dalam tanda petik ya, bukan berarti kita di sini. Ada orang enggak ngomong dengan kita, sudah kita bilang dia apa? Somse itu apa? Padahal dia mungkin enggak ngomong, mungkin sakit gigi, atau mungkin dia enggak lihat. Lebih sangka aja lah. Hidup ini jadi indah. Kata ahli psikologi, 60% ya, 60% yang membuat kita enggak bahagia adalah karena perasaan kita. 40% baru itu dari materi, dari kekayaan. Makanya kenapa ada orang miskin dia merasa bahagia? Kenapa? Karena dia pergunakan full yang 60% itu. Dia makan telur ayam, perasaan kayak makan ayam. Kita makan ayam kayak makan telur ayam. Ada orang naik sepeda wajahnya berseri nikmat kali naik sepeda. Kita naik mobil mewah aja pun kayak susah. Maka 60% kebahagiaan itu ditentukan oleh mood kita, perasaan kita. Maka cucilah perasaan kita dengan berbaik sangka, dengan mengurangi musuh. Itulah kunci bahagia. Kalau mengandalkan uang itu hanya 40%. Ternyata banyak orang kaya raya tapi hidupnya kadang 60% hilang dari dirinya.
Makanya beda antara kesenangan dengan ketenangan. Apa bedanya, Bu? Apa beda kesenangan dengan ketenangan? Ya, bagus. Beda ya, beda kesenangan dengan ketenangan. Pertama, ketenangan itu gratis. Ketenangan gratis. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menanamkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin gratis. Tapi kalau kesenangan harus bayar. Ibu senang makan apa? Ada uang, ada barang? Betul tak? Senang mobil apa? Pajero, ada uang, ada barang? Senang berzina, ada uang, ada orang? Tadi ada barang, sekarang ada orang. Harus bayar. Tapi ketenangan tidak gratis. Kenapa? Allah tanamkan. Cuma syaratnya harus menjadi orang beriman. Beda yang kedua. Beda yang pertama tadi apa? Ketenangan gratis. Karena Allah yang menanamkan. Dengan Allah nggak perlu bayar. Gratis. Yang perlu bayar dengan sama manusia ya. Ketenangan tadi gratis. Kalau kesenangan bayar. Beda yang kedua. Jika kita mendapatkan ketenangan, pasti mendapatkan kesenangan. Jika kita mendapatkan ketenangan, pasti mendapatkan kesenangan. Coba misalnya ibu-ibu ya, bawa mobil. Hati tenang. Senang bawa mobil. Kenapa? Karena hati sedang tenang. Tapi coba hati gelisah. Enak gak bawa mobil? Enak gak makan miso ketika hati kita gelisah? Tapi kalau hati kita tenang, senang. Tadi apa? Orang yang mendapatkan ketenangan pasti mendapatkan. Sebaliknya, orang yang mendapatkan kesenangan belum tentu mendapat ketenangan. Orang yang mengejar atau mendapatkan kesenangan belum tentu mendapat ketenangan. Nah, itu dia. Banyak orang senang tapi tidak tenang. Kenapa orang mengejar kekuasaan? Apa yang dia cari? Senang. Banyak orang mengejar harta. Apa yang dia cari? Senang. Tapi belum tentu mendapat ketenangan. Banyak orang kaya makin gelisah. Banyak orang berkuasa makin resah. Sebenarnya Allah itu sangat adil, nggak akan dirugikan sedikit pun. Nah, ya adil. Dah, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Apa? Jadi kata Nabi kan tadi, ketika proses inna ahadukum tujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Ya. Kemudian wa yakunu misla dzalika alaqah. Kemudian wa yakunu misla dzalika mudghah. Tsumma yursalu fihi al-malaikah al-malak. Ya. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian wa yursalu alaihi al-malak fayanfukhur ruh fayu'maru bi arba'i kalimatin. Begitu bunyi hadisnya. Jadi setelah 4 bulan maka diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Terus kemudian dicatat takdirnya 4 hal.
bikatbi rizqihi, rezekinya sudah ditentukan, apakah jadi toke atau enggak. Yang kedua, ajalihi, ajalnya, kapan meninggal, bagaimana meninggalnya, di mana meninggalkannya, bagaimana meninggalnya. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, bagaimana amalnya dia, apakah hal ibadah atau agen sabu-sabu. Dah. Yang terakhir, sa'idun atau syaqiyun, apakah dia bahagia atau sengsara di dunia atau di akhirat. Itu takdir kauniyah, enggak akan berubah, tapi itu rahasia Allah. Bagi kita berlaku takdir syar'iyah. Kalau mau masuk surga ini jalannya. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin silakan beriman, barang siapa yang ingin silakan kafir. Ya kan? Makanya kita disuruh berdoa apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Makanya ya, 40 kali 3 berapa bulan? 4 bulan lah. Makanya 4 bulan itu sudah bergerak-gerak itu, karena sudah ditiupkan ruh. Makanya para ulama mengatakan, kalau anak itu meninggal di atas 4 bulan, maka dia disalatkan. Dan sebagian pendapat seperti itu. Tapi apabila meninggalnya sebelum 4 bulan, itu hanya daging biasa. Karena belum ada ruh. Jadi pendapat sebagian ulama, kalau anak itu keguguran dan umurnya sudah 6 bulan misalnya, itu boleh disalatkan, boleh tidak. Nah, karena dianggap sudah menjadi manusia. Tapi kalau meninggalnya 3 bulan, maka kubur biasa aja. Ada pendapat seperti itu. Karena apa tadi? Ketika sudah 40 kali 3, berarti kan 4 bulan. Sudah ditiupkan ruh. Ternyata memang benar. Setelah 4 bulan sudah dia mulai jadi Ronaldo dia. Jadi Muhammad Salah, mau Salah dia tendang-tendang dia. Atau Jackie Chan dia sepak-sepak dia. Udah bergerak dia. Kenapa? Sudah ditiupkan ruh. Nah, baru kemudian pada saat itu dicatat 4 takdir. Apa saja? Bagaimana rezekinya dia sudah ditentukan, ajalnya sudah ditentukan, amalnya sudah ditentukan, bahagia atau sengsara sudah ditentukan. Ini takdir apa namanya? Kauniyah. Tapi rahasia Allah. Allah nggak kasih tahu. Kalau dikasih tahu kita nggak ada gairah lagi. Makanya kenapa ada orang sudah umur 70 tahun tapi masih juga berambisi, karena dia nggak tahu. Padahal kalau menurut hitungan sudah hampir ya. Umur kita berapa maksimal? Dan kita kepingin umurnya berapa? Kata Nabi, a'maru ummati, umur umatku, ma baina as-sittina ila as-sab'in. Wa aqalluhum man yajudu dalika. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajudu dalika. Amat sedikit yang melewati batas itu. Ibu berapa umur? 51. Gak lama lagi Bu, sama kayak saya. Saya sekarang umur 20 tahun. 23. 60. Menghina lah. Artinya kata Nabi apa? Umur umatku, a'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajudu dalika. Wa aqalluhum man yajudu dalika. Amat sedikit yang melewati batas itu. Kalau ada umur 80, 90 itu sedikit. Itu bonus yang Allah berikan. Rata-rata antara 60 sampai 70. Jadi kalau umur kita sudah 70 tahun, ngapain lagi kita ngurusi partainya? Ngapain lagi kita ngurusi politik? Biar saja anak-anak muda
Kita cukup kumpul bekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat. Itu kalau menurut hitungan umur. Tapi kalau menurut hitungan ajal, nggak tahu kapan. Kadang-kadang orang berumur 10 tahun sudah menghadap Allah, umur 20 tahun sudah berangkat, umur 30 tahun sudah innalillah. Nah, jadi kembali ke topik pembahasan kita. Berkahilah silaturahim itu. Isilah dengan hal-hal yang membuat kita makin erat persaudaraan. Jangan kita nodai silaturahim dengan hal-hal yang membuat persaudaraan menjadi retak. Gimana? Ya Bu, silakan Bu. Ya Bu. Ya. Rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara, itu sudah ditentukan. Bukan. Amal itu artinya apa yang dia lakukan, termasuk ibadah. Apa yang dilakukan di dunia ini? Apakah dia salat? Apakah dia jual miso? Amalnya itu sebenarnya apa yang dia lakukan. Ya. Ya, bentar, itu salah paham Bu ya. Gini, kan sudah katakan takdir kauniyah itu kan amal kita sudah ditentukan, termasuk ibadah. Tapi Allah enggak tentukan, Allah enggak kasih tahu. Tugas kita adalah beramal sebanyak-banyaknya. Ketika kita beramal sebanyak-banyaknya, itulah takdir kita. Makanya sebagaimana kata Umar bin Khattab, kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Paham ya? Kita berpindah dari, misalnya gini, kalau kita tidak berobat, mati, itu takdir. Ketika kita berobat, sembuh, itu juga takdir. Kita pindah dari takdir enggak berobat tadi kepada takdir berobat. Sama seperti ada kasus di zaman Nabi, ada seorang sahabat dia tidak mengikat kendaraannya. Ditegur sama Umar bin Khattab. Kenapa enggak kamu ikat? Katanya apa? Untuk apa saya ikat? Kalau Allah takdirkan enggak hilang, enggak akan hilang. Kalau Allah takdirkan hilang, hilang. Apa jawaban Umar? Kamu ikat juga takdir Allah. Paham ya? Tugas kita beramal, beribadah, bersedekah, itu takdir Allah. Karena kalau kita salah paham, ya untuk apa kita beramal sebanyak-banyaknya? Toh amal saya sudah ditentukan. Enggak seperti itu. Apalagi di akhirat ada mizan, timbangan amal baik dan amal buruk. Coba perhatikan ayatnya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, kenapa berat? Karena di dunia bersungguh-sungguh, di bulan Ramadan bersungguh-sungguh misalnya. Apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan karena malas beribadah, fa ummuhu hawiyah, maka dia dilemparkan ke neraka hawiyah. Allah sebutkan lagi dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Al-waznu yawma idin haqq. Timbangan pada hari akhirat benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun.
Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia beruntung di akhirat. Wa man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ulaika alladziina khasiruna anfusahum, itulah orang yang rugi dirinya sendiri. Berarti tugas kita di dunia ini sebelum mati apa? Mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya supaya ketika ditimbang oleh Allah lebih berat pahala. Kita langsung masuk surga. Dosa-dosa kita yang sedikit itu dimaafkan oleh Allah. Maka dikatakan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Paham maksudnya? Kan bunyi ayatnya kan begini. Fa amma man saqulat mawazinuhu, adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya. Berarti timbangan keburukannya ada apa enggak? Tapi apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Nah, sekarang yang penting sebelum ditimbang oleh Allah, kita timbang sendiri dulu. Kira-kira kita seumur ini sudah lebih banyak pahala atau dosa? Menurut ibu kita lebih banyak pahala atau dosa? Nah, itu juga salah. Keliru. Salah. Ini perlu saya jelaskan nih, enggak habis waktu ya. Coba perhatikan hadis ini. Ini hadis kursi. Ini hadis kursi, Nabi menceritakan dialog antara Allah dengan malaikat Raqibun Atidun. Kata Allah kepada malaikat pencatat, "Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha." Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu hingga dia mengamalkannya. Fa idza amilaha faktubuha bimithliha. Tapi apabila niat jahat tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka catatlah satu dosa. Fa idza taraka min ajli. Tetapi apabila niat jahat tadi itu tidak jadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan karena takut kepada Allah, faktubuha lahu hasanatan. Maka catatlah satu pahala. Allah melanjutkan, wa idza arada 'abdi ayyamala hasanatan. Jika hambaku berniat berbuat baik, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Kalau niat jahat tadi enggak dicatat, niat baik fa idza amilaha, apabila niat baik tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha lahu bi asri ila sam'i. Bi asri ila sab'in mi'ah. Jika niat baik tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Akhirnya berat mana? Nah itu. Kita memahaminya seolah satu-satu, kayak main bola. Berbuat baik satu pahala, berbuat dosa satu dosa. Ya tekor kita kalau gitu. Tapi kalkulator Allah enggak kayak gitu. Satu dosa tetap dicatat satu kebaikan dicatatkan 10 hingga 700 kali lipat. Akhirnya berat mana? Apa maksudnya? Allah enggak ingin kita masuk neraka. Itu kesimpulannya. Allah dengan berbagai cara itu belum dihubungkan lagi dengan Allah Maha Pengampun. Makin berkurang pahala kita. Jadi apa alasan kita enggak masuk surga? Kecuali memang yang enggak makanya Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Kecuali orang yang enggak mau. Yang enggak mau maksudnya apa? Man ya ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba, kata Nabi. Man ata'an, barang siapa yang taat kepadaku yadkhuluna jannah, berarti dia ingin masuk surga. Wa man asani, apabila ada sebaliknya orang yang bermaksiat kepadaku, suruh salat enggak mau, suruh puasa enggak mau, faqad aba, itulah orang yang enggak mau masuk. Yang terakhir, masih bisa enggak? Satu hadis lagi. Perhatikan hadis ini.
Kata Nabi, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh orang lain. Enggak ada seorang pun mengatakan dia orang baik. Kalau kita tanya siapa dia? Bandit besar entah apa-apa. Tapi kata Rasulullah, wa huwa min ahlil jannah, sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Karena sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Nah, itu dia. Apa alasan kita enggak masuk surga? Coba kita tahu apa alasan. Banyak dosa, minta ampun. Memang enggak mau minta ampun. Gengsi minta ampun pada Allah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.